Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri fi burdatihi al-madih al-mubarakah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila qawlihi al-faslu tsamin fi jihadihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ke-8 tentang jihadnya Nabi, bagaimana strategi berjuangnya Nabi, semangat jihadnya Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ra'at qulubal 'ida amba'u bi'athatihi kanaba'atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Ra'at, gentar, menjadi gentar. Qulubal 'ida, membuat gentar kepada hati musuh. Membuat gentar kepada hati musuh apa? Amba'u bi'satihi, kabar berita diutusnya baginda Nabi. Bi'sah ini bi'satur rasul, diutusnya sebagai rasul. Yang kemarin-kemarinnya dianggap biasa-biasa saja, tidak ada bahaya, aman-aman saja, tidak mengganggu ambisi mereka, kekuasaan mereka. Ini kok tiba-tiba ada gerakan risalah nabawiyah, kenabian dengan membawa nubuat Islam. Maka mereka itu kanaba'atin, mendengar berita tentang kenabian itu, tentang Nabi diutus oleh Allah membawa risalah agama, seperti mendengar raungan keras, suara keras, raungan ajfalat yang membuat takut, ghuflan minal ghanami, domba yang lengah dari kumpulan domba lainnya. Jadi kalau diumpamakan ya, orang kafir itu seperti domba. Ketika ada suara raungan atau lolongan serigala atau anjing, domba-domba ini ketakutan, lari terbirit-birit. Nah, suara berita tentang bangkitnya, diutusnya Nabi, seperti suara yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam, membuat gentar. Ma zala yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wadami. Terus menerus yalqa, menjumpai, menemui Nabi kepada mereka musuh-musuh itu, fi kulli mu'tarakin, di setiap pertempuran, medan pertempuran. Hatta hakau bil qana lahman ala wadami, sehingga menyerupai mereka itu
menyerupai lahman ala wadami bil qana, ya, daging di atas kayu landasan. Gimana kalau daging mau dicincang itu ada kayu yang dibuat landasan, kayu tempat memotong daging, apa namanya? Taleman. Maduranya apa? Telengan. Jadi kayu, biasanya ya kayu, sekarang sudah bermacam-macam bentuknya. Dibuat landasannya, potong daging. Ini biasanya jazar, tukang potong daging apa namanya? Jagal. Tukang jagal. Bil qana. Qana ini artinya adalah ar-rimah, panah. Jadi panah yang bertubi-tubi menyerang mereka, seakan-akan ketika mengenai diri mereka terbunuh, ini seperti mencincang-cincang, memotong-motong daging. Saking dahsyatnya serangan kaum muslimin, membuat takut gentar, seperti daging yang dicincang, dipotong-potong di atas landasannya. Perasaan ini semakin didramatisir oleh seorang sastrawan, Imam Al-Busiri, ya. Dan situasinya memang begitu, ketakutan yang sangat. Waddul firara fakadu yaghbituna bihi ashla'a shalat ma'al iqbani war rakhami. Waddu, mereka sangat ingin al-firara, lari dari peperangan karena takut dicincang, dipotong-potong dagingnya dengan pedang, dengan panah. Fakadu, maka nyaris hampir mereka yaghbituna bihi, menginginkan karena sebab itu, karena sebab situasi itu. Ashla'a, ingin seperti ashla'a, ingin menjadi daging yang tercincang-cincang. Syalat, yang diangkat ma'al ikban, oleh burung elang, warrahami dan nasar. Ya, sudahlah sekalian saya dimakan burung elang sajalah, dimakan burung nasar. Ini burung yang pemakan daging. Daripada saya harus tercincang-cincang diserang oleh pasukan kaum muslimin, mending daging saya dicincang, dimakan oleh elang dan nasar saja. Ini situasi kecamuk, ketakutan, digambarkan oleh Imam Al-Busiri seolah-olah seperti ini, ya. Mereka sangat ingin lari. Ashla' di situ, ashla'a, bagian dari daging, ya. Bagian dari daging yang sudah terpotong. Syalat, irtafa'at, naik. Ma'al ikban, al-ikban uqab, ya, burung yang berparuh, yang biasanya ada paruhnya, ada cakarnya. Ini jenis pemangsa. Seperti burung elang atau burung nasar. Bahkan di pegunungan Himalaya ada tradisi keagamaan, mereka yang sudah mati dipotong-potong, diiris-iris dagingnya, diberikan ke burung nasar dengan keyakinan bahwa telah dimakan oleh burung nasar, dibawa ke kayangan. Tamdil layali, bersama. Tamdil layali wa la yadruna iddataha malam takun ashhuril hurumi.
tamdi berlalu, malam-malam berlalu, ya. Tamdi al-layali, berlalu al-layali apa malam-malam. Wala yadruna, dan mereka tidak tahu iddata, hitungannya. Ini sudah bulan apa, ini tanggal berapa. Saking bingungnya situasi perang. Malam takun, selagi tak ada min layalil ashhuril hurumi, dari malam-malam bulan yang dimuliakan. Apa saja ashhurul hurum? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Di mana pada ashhurul hurum tidak boleh terjadi genjatan senjata, tidak boleh terjadi perang. Ini saking bingungnya situasi perang, ya, mereka lupa waktu, lupa tanggal, lupa hari. Ka'annama ad-dinu dhaifun halla sahatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Seakan-akan ad-dinu, agama itu, dhaifun, tamu, kehormatan. Datangnya agama Islam seperti tamu halla, yang bertempat tinggal, sahatahum, di halaman mereka. Datangnya para pembela Islam, para sahabat Nabi, kesatria, pejuang itu ketika datang seperti datangnya tamu, bikulli qarmin. Jadi agama ini bawa pasukan pendekar kesatria, qarm, kulli qarmin, as-sayyidus suja, pemimpin pemberani yang siap melahap makan, ila lahmil ida, dagingnya musuh, qarimi, yang sangat ingin melahapnya, untuk mencabik-cabik daging musuh. Ini perumpamaan, ya, bagaimana semangatnya kaum muslimin untuk memerangi kaum kufar, dan gentarnya kaum kufar menghadapi para kesatria, fursanul muslimin, pendekar-pendekar orang Islam itu. Diumpamakan, digambarkan oleh Imam Al-Busiri, tamu yang datang ke halaman rumah ingin melahap daging yang disediakan. Yajurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimaujin minal abtani multatimi. Yajurru, membawa, menyeret. Apa agama itu? Agama itu membawa, menyeret, bahra khamisin, kepada lautan tentara. Bahra khamisin, lautan pasukan tentara. Fauqa sabihatin, di atas, kalau sabahatin itu kuda-kuda yang cepat, ya. Di atas kuda yang berlari kencang, jadi pasukan berkuda, ya. Yarmi, melemparkan, bimaujin, dengan ombak, minat abtali, dari para pendekar. Jadi maksudnya serangan pendekar dari kalangan sahabat yang berkuda itu, para sahabat yang menunggangi kuda, seperti lautan bergelombang ombak menyerang, ya, multatimi, berbenturan. Saking dahsyatnya pertempuran, seperti ombak, satu dengan yang lainnya berbenturan. Bagaimana debur ombak, satunya keras, satunya keras, berbenturan. Nah, ini ombak yang digambarkan dari kekuatan kaum muslimin dengan menunggang kuda, para kesatria. Kalau dilihat dari ketinggian dari bukit, ini pasukan berkuda kaum muslimin, pasukan musuh, gerakannya, ya, seperti ombak, berombak mungkin, benturan, seperti benturannya ombak. Ini kalau tidak punya imajinasi seperti itu, bingung, apa hubungannya ombak dengan pasukan perang? Di sana itu padang pasir, ombak di lautan, nggak nyambung kan gitu, ya. Tapi ini sastra, ya. Karena beliau, Imam Al-Busiri, tinggalnya di Alexandria, Iskandaria, pinggir pantai.
maka menggambarkan situasi perang dengan apa yang dilihat di sekitarnya. Begitulah seorang penyair. Jadi di mana situasi penyair itu berada, terinspirasi oleh lingkungannya untuk menggambarkan sesuatu yang jauh di sana. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi musta'silin il kufri mustalimi. Dari setiap muntadibin, orang yang menyambut panggilan Allah, menyambut seruan Allah, maksudnya perang. Muhtasibin, yang mengharap pahala Allah, semata-mata mengharap pahala atau ridho Allah. Jadi para pendekar abtal muslimin, pendekarnya orang-orang Islam dari kalangan sahabat Nabi itu, mereka adalah kulli muntadib, orang yang menyambut seruan, ya, menyambut seruan panggilan untuk jihad fisabilillah. Muhtasibin, yang hanya mengharap ridha Allah semata, bukan ingin ghanimah harta duniawi. Yastu, menyerang, bimustaqsilin, menyerang, bimustaqsilin, membabat habis, lil kufri, kepada kekufuran, ya, membunuh sampai penghabisan. Mustalimi ini tempat peperangan, medan pertempuran. Jadi sudah perang habis-habisan sampai seakar-akarnya. Motivasinya apa? Motivasinya karena Allah Ta'ala. Perhatikan salah satu peristiwanya. Ketika Sayyidina Ali, yang kekuatannya 1:40 orang itu, jadi jangan macam-macam. Kalau hanya satu orang menghadapi Sayyidina Ali, dibelah jadi dua. Dan itu terjadi. Beberapa lawan tandingnya terbelah, ya, karena beliau juga punya pedang Dzul Faqar yang terkenal itu. Ada 2 mata ujungnya. Nah, satu ketika Sayyidina Ali akan nyaris memenggal musuh. Tiba-tiba musuh ini telanjang, menunjukkan kemaluannya. Ada yang mengatakan mengencingi. Ada yang mengatakan cuma diperlihatkan kemaluannya. Nah, Sayyidina Ali kan terkenal karramallahu wajhah. Kepada kemaluannya sendiri saja beliau sangat menjaga tidak melihat, ya. Sampai ada gelar karramallahu wajhah, apalagi sampai melihat kemaluan orang lain. Maka nggak jadi dibunuh. Sampai dia lari menghindar. Memang mencuri perhatian. Bagaimana tebasan pedang itu tertunda. Nyaris akhirnya gagal. Begitu ada detik sesaat untuk menghindar, lari. Ditegur oleh sahabat yang lain. Ya, Sayyidina Ali kok dibiarkan? Saya khawatir membunuhnya karena emosi. Ya, kalau orang yang tidak bisa mengatur, memanage ego atau emosinya, Arya makjan nyingi kan kok. Patek sekali kan. Akhirnya membunuhnya karena merasa terhina, bukan karena Islam. Yang dari awal lillahi ta'ala, jihad karena komando perangnya perintah Rasulullah. Tiba-tiba di tengah pertempuran karena emosi. Ini menunjukkan perangnya sahabat, perang yang sangat termanage. Orang-orang yang bisa mengatur emosinya. Nah, sementara hari ini yang mengaku pembela Islam, ketika bertakbir megang senjata untuk membela Islam, tidak bisa memanage dirinya, ya. Akhirnya melampaui batas. Membunuhnya tidak karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang menjadi ujian tersulit para pejuang. Sementara sahabat, orang-orang yang tangguh terlatih menghadapi musuh seperti Sayyidina Ali ini, ya. Hatta ghadat millatul islami wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatar rahimi, sehingga menjadilah agama Islam itu wahia
Sedangkan adapun millatul Islam itu bihim, sebab mereka para abtal dari sahabat Nabi, pendekar, sebab jasanya para sahabat Nabi itu mimba di gurbatiha, dari setelah keterasingan millatul Islam, agama Islam, menjadi apa? Ghadat mausulatar rahimi, menjadi terhubung, terjalin silaturahim. Dulu waktu masih terasing, kaum muslimin diboikot, terisolir, tidak bisa berkomunikasi dengan banyak kalangan. Tapi setelah kemenangan itulah Islam tersebar luas, sehingga terjalin silaturahim, antar kabilah kembali bersatu karena diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Kemudian dibantu oleh adanya persaudaraan, pernikahan, besan, terus tambah beranak pinak menjadi banyak. Awalnya sedikit terasing. Makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'alin falam taitam walam taimi. Makfulatan, ditanggung, dijaga, dirawat, ya, kafalah. Seperti kafalatul yatim, orang yang merawat anak yatim, ditanggung biayanya, dirawat, dibiayai, diasuh abadan selamanya. Jadi Islam dirawat, dijaga selamanya. Minhum, mereka itu dari mereka para abtal, bi khairi abin, dengan sebaik-baik ayah, wa khairi ba'lin, dan sebaik-baik suami. Seolah-olah perawatan, penjagaan, pengasuhan para abtal itu kepada Islam, millatul Islam, agama Islam itu, laksana merawatnya, menjaganya seorang ayah kepada anak istrinya, seperti suami kepada istrinya. Bagaimana? Dibela, dijaga, cemburu. Kalau ada yang mengganggu, siap taruhan nyawa. Nah, itu digambarkan kahimayatil abi waz zauji. Ya, kalau kemudian Islam itu bagaikan anak, maka membelanya seperti ayah yang merawat anak. Kalau Islam itu bagaikan istri, maka pembelanya bagaikan suami. Dan ini sudah diungkapkan dalam bentuk bahasa yang lain, seperti dahulunya Al-Mafullah Kiai As'ad. Cong, NU ria kabini cek kalah, oke, jadikan istri. Maksudnya apa? Jam'iyah NU ini, perjuangan NU ini dibiayai, berikan biaya seperti suami membiayai istri, nafkahi. Maka tidak heran seperti Kiai Wahab Hasbullah yang dikatakan warisan dari keluarganya atau dari mertuanya, punya tanah sepanjang Sidoarjo sampai Surabaya, itu berapa hektar. Kemana sekarang? Untuk NU. Dikira NU gratisan, dikira NU dapat proyek, jual tanah, dikelola hasilnya untuk perjuangan NU. Bagaimana Ki Syafaat membiayai NU di Banyuwangi, datang, dibayar, diberi nafkah, berapa ongkosnya naik kendaraan, diganti. Begitu, sehingga NU tersebar. Dan berapa banyak gedung NU yang terbangun tidak diketahui siapa yang bangun. Ternyata malam-malam ada seorang kiai ngutus santrinya, sopirnya, bawa bangunan, bahan bangunan, bonnya nanti dikirim ke Sukoharjo atas nama kiai yang tidak disebutkan namanya ini. Yes. Banyak bangunan-bangunan yang atas jasa beliau tanpa diketahui siapa mengirimnya. Nah, ini bedanya orang yang menjadikan perjuangan dia sebagai suaminya, perjuangan sebagai istrinya, dinafkahi.
bukan cari penghidupan, bukan jadi istrinya perjuangan ya. NU egalake minta nafkah pada NU. Maka demikianlah pesantren juga ya, para umana, para santri, nafkahi pesantren, jangan minta bayaran dari pesantren. Dauhnya kiasan, para ustadz, guru kalau terima barokah, isyarah, ambil. Itu niatkan untuk barokah anak istrinya. Ya. Tapi jangan ada rasa menagih dan meminta. Bukan kemudian saya ikhlas ngajar di pesantren, pon tak usah. Itu malah memperlihatkan amal solehnya ini. Kalau perlu biasa terima. Terima kasih barakallahu fikum. Tapi diam-diam kembali ke pesantren lagi, tidak ada yang tahu. Itu lebih menjaga hati daripada ampun kulit takut tak ikhlas. Begitu saja sudah ujian kan. Terima, sehingga ada anggapan oh biasa dia mau nerima dan ini haknya dia sebagai guru pengajar. Ya. Falam taitam, maka Islam tidak menjadi yatim, tak koong. Islam tak jadi koong. Walam taimi, dan tidak menjadi janda, tak randa, berdesi nafkah. Ini perumpamaan. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Hum, mereka para abtal, pendekar-pendekar pejuang Islam itu, al-jibal, gunung. Perumpamaan ketangguhan mereka, tekad mereka, kebesaran ketokohan mereka seperti gunung. Fasal, maka tanyakanlah anhum, tentang mereka al-abtal itu, musadimahum, kepada orang yang bentrok berbenturan dengannya. Ya tanyakan dulu yang pernah jadi musuhnya, kemudian masuk Islam gimana? Menggentarkan, takut. Mantan-mantan orang-orang kafir ya, mu'allafa qulubuhum, ketika sudah masuk Islam cerita bagaimana perang Uhud. Kalian itu segelintir 300-an orang, tapi kami takut. Kami gentar melawan kalian seperti sosok yang besar raksasa. Madza ra'a, apa yang mereka lihat? Musadimnya itu orang yang berbenturan dengan para abtal itu. Minhum, dari mereka para abtal, apa yang mereka lihat? Fi kulli mustadami, di setiap perang pertempuran, medan pertempuran. Medan pertempuran atau peperangan. Cerita bahwa ketika di perang Badar, kaum muslimin seperti ada pasukan berkuda yang mendampingi. Ini siapa? Seperti sosok besar yang kemudian menakutkan. Wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan fusula hatfin lahum adha minal wakhami. Tanyakanlah Hunain, tanyakanlah Badar, tanyakanlah Uhud. Ini kan tempat. Hunain ini kan bukit atau tempat. Badar ini kan lembah, sumur. Uhud ini kan gunung. Mau tanya ke siapa? Maksudnya tanyakanlah kepada peristiwa yang ada di sana. Bacalah sejarahnya. Atau kepada saksi sejarahnya, masyarakat yang hadir di peristiwa perang itu. Fusula hatfin. Tanya tentang apa? Tentang berbagai macam hatfin. Fusul ini berbagai macam, hatfin terbunuh. Bagaimana mereka terbunuh, binasa, hancur kaum kafir itu di Hunain. Perang Badar, bagaimana mereka terpukul mundur sampai ada yang bangkainya dimasukkan ke lubang sumur Badar. Bagaimana di perang Uhud ketika Nabi melemparkan batu kerikil yang sudah dibacakan tasbih, mereka lari tunggang langgang. Lahum, bagi mereka itu abtal ya, adha, sangat dahsyat,
minal wakhami, daripada balak, wabak, daripada bencana, ya. Serangannya lebih dahsyat daripada bencana. Al-musdiril bidi humran ba'da minal ida kulla muswaddin minal limami. Al-musdiri, al-musdiri ini ar-raji'ah badartiwa, orang yang kembali, orang yang kembali dari mengambil air. Kalau datang ke suatu telaga untuk mengambil air minum, pulangnya disebut al-musdiri. Jadi sesuatu yang pulang kembali setelah mengambil air minum. Al-bidi yang mengkilau, pedang yang mengkilau. Ternyata yang dimaksud adalah pedangnya. Pedang kok dikatakan mengambil air? Iya, pedang yang dihunuskan ke musuh, ditusukkan ke musuh, ini seperti ngambil air minum darah. Oh, ini kan bahasa mengerikan. Pedang, mari nginum darah. Oh, ini kan bahasa yang, masa pedang minum darah? Bagaikan orang yang baru minum. Yang diminum apa? Darahnya musuh. Ya, enggak, itu perumpamaan. Datang kembali, kan begitu. Ditusukkan, tarik kembali. Nah, ini seperti al-musdiri. Sambil datang ke tempat minum, telaga atau oase, kembali pulang ke kemahnya atau perkampungannya. Nah, datang kembalinya ini seperti tusukan pedang yang kembali setelah dihunuskan kembali. Humron, merah darah. Ya, darahnya siapa? Damil kufar, merah darahnya orang-orang kafir. Ba'dama waradat, setelah meminum dengan puas, minal ida, dari musuh. Oh, ini pedang ini, ya. Minum habis puas darahnya musuh. Kulla muswaddin minal limami, pada setiap hitam dari rambut yang terurai. Minal limam ini limam, rambut yang terurai sampai ke telinga. Jadi kalau perang itu kan biasanya menebas, ya, menebas lehernya musuh, kena kepalanya. Biasanya di bagian telinga, bagian leher, bagian, maka daerah itulah yang kemudian digambarkan situasinya. Kulla muswaddin minal limam, setiap rambut hitam dari rambut yang terurai sampai telinga. Karena biasanya bukan tren, ya, umumnya pada waktu itu ketika terjadi peperangan, karena aktivitas sibuk, ya, latihan, menjaga musuh berhari-hari, berbulan-bulan, tidak sempat merawat rambut sehingga panjang. Maka ketika Nabi diriwayatkan sekali waktu rambutnya panjang sampai dikepang. Ini bukan dalil bahwa Nabi memelihara rambut untuk gaya-gayaan. Pas deki orang yang si rambut nenceng atau di Kanjeng Nabi teman nenceng rambut. Ya, kalau Anda ingin mengukur kesolehan dengan rambut, sudah sebandingkah dengan perjuangan Nabi, dengan tahajudnya Nabi, dengan kedermawanan Nabi? Jangan hanya rambutnya saja yang seperti Nabi, kan gitu. Ada seorang pemuda di Jeddah ketemu dengan salah seorang guru. Ini ceritanya Ba'dul Masyayikh, ya, seorang guru, syekh, ketemu pemuda atletis, mungkin suka ke game, olahraga, ya, tempat bina rangka, ya, bina raga. Kalau santri Sukoharjo bina rangka. Kemudian pakai kaos yang ngepres. Apa kaos? Ya, ketat gitu, ya. Bodinya kelihatan. Di sini Uhibbu Muhammad, I love Muhammad, I love Prophet Muhammad. Oh, ini. Rambutnya panjang, ganteng, atletis. Itukah ukuran kesalehan? Nah ini, ya, jangan hanya tren bajunya, merek kaosnya saja, potongan rambutnya, songkoknya saja, tapi akhlaknya. Ya, akhlaknya. Nah di sini
Digambarkan rambut panjang terurai sampai ke telinga, daun telinga. Wal katibina bi sumril khatti ma tarakat aqlamuhum harfa jismin ghaira munajimi. Dan para penulis, al-katibin, para penulis bi sumril khatti, dengan panah. Bagaimana orang nulis dengan panah? Ini maksudnya pemanah yang melontarkan panahnya seperti seorang penulis yang sedang menuliskan huruf-huruf dengan penanya. Subhanallah ya. Panah busur bagaikan diumpamakan pena, ditulis hurufnya. Nah, busur ini untuk apa? Untuk menembus tubuhnya musuh. Nah, begitu tertancap kepada tubuhnya musuh, ini bagaikan pena yang tertulis di atas kertas. Bagaimana hayalannya ini, imajinasinya? Karena beliau ini seorang pendekar, seorang yang tahu situasi perang, ya. Imam Al-Busiri seorang penyair, seperti Mutanabbi, ya. Dalam satu syairnya beliau menyebutkan bahwa senjatanya beliau adalah pedang, kuda, ya, dan pena. Seorang fursan, pendekar, tapi juga penyair. Menuliskan dengan sumril khatti, panah, ma tarakat, tidaklah meninggalkan, aklamuhum, apa pena mereka yang berupa panah itu, harfa jismin, huruf jisim, hurufnya badan, ya, tidak sampai lepas, tepat sasaran. Jadi panahnya tepat sasaran, bagaikan seorang penulis yang kolamnya, penanya itu tepat menuliskan hurufnya, tepat pada rangkaian hurufnya, kaligrafi, khot itu ya. Kalau nulis qaf bagaimana, titik bagaimana. Jadi ketika nulis titik begitu, nuktahnya tepat, maka orang yang memanah itu tepat juga titik sasarannya. Ghaira munajimi. Al-munajim ini al-manqut minal huruf, titik-titik dari huruf itu. Maksudnya apa? Jismul majruh, tubuhnya orang yang terluka. Kalau orang nulis khot kan ada titiknya. Mau nulis alif berapa titik ukurannya? Kan begitu. 5 ya? Hah? Nah, begitu juga pemanah. Ini kepala apa dada apa bawahnya dada ini. Jadi ada titiknya. Kalau belajar target itu titik tengah, lingkaran kedua, ada nilainya. Kalau yang terakhir, yang titik yang ke-10, nilainya rendah. Ya, tapi kalau yang tengah itu tinggi nilainya. Syakis silahi lahum simatu mayizuhum yamtazu bisimani salami. Syakis silah, terhunus pedang, lahum, bagi mereka para sahabat itu, sima, tanda, ada tandanya. Pedang itu ada tandanya. Tumayyizuhum, yang membedakan mereka. Jadi sahabat itu punya tanda, ada yang pakai tanda tertentu seperti potongan kain, ya. Kan begitu kalau berperang, ya. Ini pihak musuh apa pihak teman, ya. Ada tandanya, diikat atau di lengan, ya. Ada panji yang dipegang, di bagian pedangnya ada tanda tertentu, ada tanda sima. Jadi ketika pedang terhunus itu, senjata terhunus, ada tandanya. Kadang-kadang dengan kode, ya. Wa Muhammadah, wa Muhammadah, ya. Ada yang pakai kode
tertentu. Amit, 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 amit. Ya. Bunuh, 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 bunuh. Kode. Jadi harus yang paham, yang kenal. Ya. Oh ini teman, ini teman. Jadi, dengar suaranya. Karena ketika terjadi peperangan dengan ketangkasannya itu harus bergerak cepat. Kalau salah mukul kena teman sendiri kan. Jadi begitu. Oh kan Jatibi. Ya. Ini di semua strategi perang. Bahkan orang-orang pedalaman, orang Dayak itu, orang yang tinggal di rimba, ada kodenya dengan suara-suara lengkingan, jeritan atau seperti binatang ya. Lengkingan suara ada. Ya. Yang punya tetangga Dayak paham ya. Saya subuh-subuh naik perahu itu, tidak ada adzan, tiba-tiba ada suara dari hutan. Ini apa ini? Itu suara Dayak saling menyahut antara satu dengan satu lainnya. Ada tradisi, ada tanda di antara mereka. Hampir di semua pasukan ya, ada yang dengan siulan. Wal wardu, dan bunga mawar, yamtazu, berbeda, bisima, dengan tandanya itu, dengan aromanya, anis salami, dari pohon berduri. Sama-sama ada durinya, tapi ini tangkainya duri, bunganya bunga mawar. Sementara yang assalam, pohon berduri yang tidak ada aromanya, ada tandanya. Sama-sama berduri, tapi manakah al-ward dan assalam? Manakah ini bunga mawar dan manakah yang bukan bunga mawar? Aromanya. Begitulah kaum muslimin. Sama-sama ada tandanya, tapi manakah yang kemudian ini pihak kaum muslimin dan manakah yang bukan muslimin? Biasanya pakaiannya putih. Kalau perang ya, para sahabat tuh pakai pakaian putih. Tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahum fatahsabu zahra fil akmami kullakami. Tuhdi ilaika, menghadiahkan kepada engkau. Apa yang menghadiahkan kepadamu? Riyahun nasri, angin semilir pertolongan, kemenangan. Jadi di sini riyah sesuatu yang positif, yang baik. Ya. Pertolongan. Dikatakan riyah. Karena biasanya orang dalam peperangan itu letih, keringat. Begitu ada angin semilir, segar. Kembali bersemangat. Maka kemenangan itu seringkali diumpamakan bagaikan angin semilir. Ya, berita gembira. Nashrahum ini raihatuhum az-zakiyah, aromanya yang wangi. Jadi kemenangannya para sahabat itu digambarkan seperti aroma wangi yang terbawa oleh angin semilir yang menyegarkan. Fatahsabu zahra, maka menduga engkau az-zahra, bunga, fil akmami, di puncak gunung atau kelopaknya ya, akmam itu kelopak bunga. Kullakami, di setiap al-kami di situ ar-rajul faris, setiap pendekar satria. Ini perumpamaan bagaimana ada tanda yang semerbak aromanya dari para kesatria kaum muslimin itu. Apakah di sini juga menunjukkan situasi ruhani ya? Seperti santri. Ini santrinya Syekh Fulan, santrinya Syekh Fulan. Kalau dulu di Mekah kami bertemu di luar pesantren, di luar kediaman guru itu, kelihatan wajahnya. Auranya kelihatan. Sampean santrinya Habib Fulan ya? Iya. Sebut.
Dan kami tidak merasa juga ditanya oleh orang, anta talabid al-Maliki? Nah, kif ta'rif? Sima. Ada aura. Jadi santri Sukoharjo ada auranya. Walaupun sudah berbeda generasi, mak enggak santri Sukoharjo. Nah ini ditanya apanya? Tidak tahu ya, pokoknya ada perasaan sama, perasaan kenal gitu. Dari Sukoharjo, iya, tahun berapa? Kenal. Ada sesuatu yang tidak terungkap oleh zahir, tetapi di situ ada aura yang terasa. Nah, ini juga kalau sudah orang beriman itu wajahnya beraura. Maka di sini digambarkan wal wardu yamtazu bisima minas salami. Jadi bagaimana pedangnya sahabat yang tajam itu spesial khusus para sahabat Nabi menjadi tanda yang membedakan mereka dari kaum kafir. Begitu juga serangannya, karena ada kekuatan lebih yang berbeda. Kalau sudah ini dibunuh oleh kaum muslimin, bekasnya itu kelihatan, ada tampak ciri khas tersendiri. Karena kekuatan ruh, kekuatan spiritual kaum muslimin, ada pertolongan langit. Ya bagaimana tidak? Begitu sahabat kebingungan tidak punya senjata, ya Rasulullah, saya tidak punya senjata. Ambil kayu, sebatang kayu, jadi pedang. Bagaimana? كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا حزم لا من شدة الحزم. Seakan mereka para abtal itu, para sahabat Nabi, pasukan pendekar ksatria, di atas pundak kuda, di atas tunggangannya kuda itu, zuhuril khair, di atas punggungnya kuda, nabturuba, pohon, tumbuhan yang ada di atas tempat tinggi. Ini menunjukkan keindahan mereka, keindahan para pasukan muslimin menunggangi kuda. Empat jaran, diumpamakan ada pohon yang tumbuh di atas bukit tinggi. Biasanya kalau pohon tumbuhan yang ada di atas bukit itu akarnya kuat. Kenapa? Karena itu kan ketinggian, dataran tinggi, maka harus menjaga tidak tumbang. Dia harus punya akar yang kuat. Ini perumpamaan ini min syiddatil hazmi, dari karena keteguhannya hati. Syiddatil hazmi, keteguhan hati. La min syaddatil huzumi, bukan karena tali kekangnya, pelana itu, bukan karena tali pelana yang kuat itu. Kan setiap kuda itu ada pelananya, tempat duduknya itu. Biasanya ada tali. Jadi kuatnya mereka di atas kuda itu bukan semata-mata karena kuat secara fisik, pelana yang ada talinya, tapi keteguhannya, sehingga tidak melompat. Gitu. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraqan fama tufarriqu bainal bahmi buhami. Tarat, ittarabat, bergoncang, qulubul ida, hati musuh, mim ba'sihim, dari sebab dahsyatnya serangan mereka kaum muslimin itu, faraqan, dahsyat, menggentarkan, dahsyat menggentarkan. Fama tufarriqu, maka tidaklah membelah, memecah belah,
bainal buhmi, atau membeda-bedakan antara al-bahm. Al-bahm itu domba ya, atau anaknya. Yang kecil itu anak sapi, anak domba, anak sapi. Wal buhami, pasukan kesatria. Jadi semua ditebas habis, kuda-kudanya juga dihabisi, pasukan musuh juga dihabisi. Al-buham itu pasukan kesatrianya musuh. Saking, atau ini situasinya musuh ya, situasinya musuh yang kalut. Situasinya musuh yang kalut sehingga bingung membedakan mana pasukan kesatria dengan anaknya domba atau anaknya sapi. Menunjukkan bingung gitu, saking bingungnya. Perumpamaan kebingungan. Bukan kemudian di dalam peperangan itu ada anaknya kambing ya, atau anaknya sapi. Tetapi ada tradisi orang jahiliyah, kaum kafir Quraisy, kalau perang itu bawa kambing, ditaruh di bagian belakang. Jadi supporternya itu kaum wanita dengan suara tanda tertentu, diteriakkan lengkingan gitu ya. Dan mereka itu menyanyi-nyanyi sebagai supporter. Itulah yang membuat kaum kafir Quraisy semangat untuk berperang. Karena ingat di belakang ada anak, istri, ada harta benda, ada kambing ghanimah, unta yang banyak yang harus dijaga. Motivasinya begitu. Kaum muslimin enggak. Ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, jihad fisabilillah sebagai syuhada, surga balasannya. Menang, kemenangan Islam, kalah mati syahid, terbunuh mati syahid. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itulah yang ditakuti oleh kaum kafir, karena tidak ada pilihan, semuanya baik ya. Begitu kaum muslimin terpukul mundur sehingga mengatur strategi naik ke atas lereng Uhud, ada suara provokasi. Hari ini pembalasan untuk hari yang kemarin. Maksudnya apa? Badar ya. Kalian kalah sekarang wahai umat Islam, katanya suara yang dari bawah itu, entah itu Khalid bin Walid atau siapa. Jawabannya kaum muslimin di atas apa? Disuruh jawab ada Rasulullah. Jawab. Bagi kami hidup mulia atau mati syahid ya. Kalian mati celaka, hidup nista. Kami mati mulia, hidup mulia, mati surga. Maka kemudian mereka kecewa mendengar jawaban itu. Tidak takut. Dikira kematian itu suatu kesedihan bagi kaum muslimin. Tidak, kesenangan. Inilah yang ditakuti kaum kafir ya, dalam setiap peperangan, termasuk di Indonesia zaman pra kemerdekaan. Ditakuti pasukan Diponegoro, pasukan Imam Bonjol, pasukan Pati Yunus, pasukan sejarah-sejarah yang mencatat bagaimana perang melawan kolonial. Kenapa? Mereka takut mati, kita kaum muslimin ingin mati. Maka kalau kemudian hari ini umat Islam terjangkit penyakit wahan, takut mati, senang kaum kafir. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajimi. Dan siapa yang baginda Rasulullah nusratuhu, pembelanya, penolongnya. Kalau sudah Rasulullah pembelanya, mula kanjeng Nabi Rasulullah puan-puanna, intal kohol usdu fi ajamiha tajimi. Jika menjumpainya al-usdu, singa, fi ajamiha, di sarang rimbanya, tajimi, akan diam, takut. Jadi singa pun akan ketakutan, diam, karena wibawanya orang yang mendapatkan pertolongan Rasulullah. Dan ini kalau dibaca dengan keteguhan hati,
dan tawassul kepada Rasulullah dengan sambungan batin yang kuat, singa pun akan lari ketakutan. Tetapi kalau tidak punya i'tiqad, walaupun diulang berkali-kali, wa man takun bi Rasulillahi nusuk itu, singanya yang datang. Are tak nyampung atine dia. Pakun takok kang kok dia. Makan santapan makanan siang. Tapi kalau kemudian dia punya iman dan keteguhan tawassul pada Rasulullah yang kuat, seperti yang terjadi pada perang melawan Perancis, ya. Seorang panglima Jazair, Abdul Qadir Al-Jazairi, nulis di benderanya, panjinya ditulis, wa man takum bi Rasulillahi nusratuhu intal qul usdu fi ajamihi tajimi. Maka pasukan kolonial Perancis terpukul mundur oleh Abdul Qadir Al-Jazairi. Cimat tak, keberi cimat. Walan tara min waliyin ghairi muntasirin bihi wala ghairi munqasimi, dan tidak sama sekali tidak melihat engkau min waliyin dari seorang penolong, ghairi muntasirin yang tidak tertolong. Artinya apa? Kalau sudah jaminannya Rasulullah, tidak mungkin tak tertolong, sudah pasti ada pertolongannya Rasulullah. Bihi, dengan sebab Nabi. Wala min aduin, dan tidak pula dari musuh. Ghairi munqasimi, tidak terpukul mundur, tidak kalah. Jadi kalau sudah mengandalkan baginda Rasulullah sebagai penolongnya, ya, ada jaminan pasti menang, dan musuh pun pasti kalah. Dan ini terbukti, ya, siapapun yang kemudian di dalam hatinya kuat hubungan rohaninya dengan Rasulullah, dimenangkan oleh Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al asbali fi ajami, menempatkan, meletakkan siapa Rasulullah umat tahu pada umatnya fi hirzi millatihi, dalam lindungan agamanya. Jadi kalau sudah umat ini memeluk Islam, kuat dengan agama Islam, memeluk Islam dengan kuat, maka ada jaminan penjagaan dari Rasulullah SAW, seperti seekor singa yang menempatkan anak-anaknya, anak singa itu di sarang semak belukar. Maksudnya apa? Pembelaannya Rasulullah itu kepada umat dengan agama Islam ini seperti pembelaannya seekor singa yang sangat menjaga kepada anak-anaknya, diletakkan di semak belukar yang sangat sulit diintai musuh. Kenapa diumpamakan singa? Keberaniannya, pembelaannya, gitu. Maka renungkanlah mengapa perang Uhud sempat terpukul mundur, karena sebagian dari kaum muslimin di dalam hatinya sudah tidak ada Rasulullah. Yang ada apa? Ghanimah. Dipanggil oleh Rasulullah, ilayya ibadallah, tak gini. Hati-hati, santri di batinnya sudah tidak ada gurunya, sudah lepas, ya. Kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Betapa banyak menjatuhkan kalimatullah, agama Allah, min jadalin, kepada lawannya, fihi, padanya, wa kam khosamal burhan, dan betapa banyak khosamah, menang, al burhanu, bukti yang pas, bukti yang nyata, min khosami,
menang melawan musuh. Qasim ini yang sangat permusuhannya. Jadi kalimatullah ini agama Allah, bukti-bukti kebenarannya, ayat-ayatnya. Sudah berapa banyak menjatuhkan musuh-musuhnya, lawan tandingnya. Baik itu mukjizat Nabi secara fisik maupun secara maknawi, ya. Ketika ditantang untuk membelah bulan, terjadi membelah bulan. Tapi mukjizat itu tidak hanya nuruti kemauannya orang kafir, ya, atas perkenan Allah. Kalau semua keinginannya orang kafir dituruti, macam-macam, ya. Disuruh ini, suruh itu, mak kebirosoroh. Semua atas izin dari Allah. Kalau tidak diizinkan, tidak akan diberikan. Ini menunjukkan, ya, kalian ketika pulang ke masyarakat ada tantangan dari orang yang tidak suka dengan perjuangan kalian, jangan semuanya kemudian dilawan atau dibalas, ya. Ijo pi icale ya. Ya. Ada saatnya tidak perlu dilayani. Ya. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Cukuplah bagimu bil ilmi, dengan pengetahuan, dengan ilmu, fil ummi, tentang Nabi al-ummi, mu'jizatan, mukjizat, cukup dengan ilmu tentang mukjizatnya Nabi, fil jahiliyati, yang terjadi pada masa jahiliyah, irhasatnya termasuk, ya, peristiwa-peristiwa khariqul adah sebelum kenabian, wat ta'dibi fil yutumi, dan pendidikan adab Nabi pada masa keadaan yatimnya. Bagaimana sejak kanak-kanak, sejak Nabi yatim, dalam kesendiriannya, diasuh oleh ibundanya, kemudian oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian oleh kakeknya, dan terakhir oleh pamannya. Disitulah ada rahasia Allah mendidik Nabi. Adzabani Rabbi, ketika ditanya, ya Rasulullah, begitu luhur mulia akhlakmu, siapakah yang mendidikmu? Karena sepengetahuan mereka, Nabi tidak seperti layaknya orang lain, ya. Dari mana Nabi dididik ini? Beliau kan tinggal bersama ibunya, tinggal kemudian dibawa ke Bani Sa'ad bersama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Dari mana didikan itu? Ternyata ada rahasia Allah yang langsung mendidik Nabi. Al-Faslut Tasi' fit Tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ke-9, tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syari wal khidami. Khadamtu, aku berkhidmah, aku melayani, mengabdi, hu, kepada Nabi, bimadihin, dengan pujian, syair. Di para salihin itu sedaya upaya melakukan khidmah kepada Nabi dari berbagai cara yang dimiliki. Ada yang menulis kitab tentang sirah Nabawi, syama'il Nabawi. Ada yang menulis burdah, madih al-mubarakah. Ada yang kemudian memberikan syarah, memberikan catatan kaki. Semua berkhidmah. Nah, beliau Imam Al-Busiri, cara berkhidmahnya kepada Nabi dengan menulis pujian. Harapannya beliau apa? Tawassulnya beliau dengan burdah ini, dengan tulisan pujian melalui burdah, qasidah burdah ini, astaqilu bihi, aku mohon ampunan, bihi, dengan madih, dengan pujian itu, mohon ampunan atas apa? Dzunuba umrin madha, dosa-dosa umurku yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu. Fi syi'ri,
dalam pembuatan syair wal khidami, dan dalam berkhidmat kepada orang-orang yang punya pengaruh. Jadi dulu Imam Al-Busiri ini sebelum kemudian mengalami peningkatan spiritual rohani, sering bikin syair. Lalu syairnya berisikan pujian tentang seorang yang punya pengaruh duniawi, orang kaya, orang punya pangkat ya. Ujungnya apa? Diberi imbalan hadiah. Ya, nulis dulu ada tradisi begitu sampai sekarang. Kalau ada orang nulis puisi, puisinya indah, oleh amir, orang kaya, dikasih uang yang dalam jumlah besar, karena mereka senang dengan pujian. Nah, itu merasa sebagai dosa. Imam Al-Busiri merasa sebagai dosa. Idh qalladani yama tukhsha awakibuhu ka'annani bihima hadiyun minan na'ami. Tatkala waktu itu qalladani, mengalungi keduanya, syair dan menuruti atau melayani orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh itu, kedua peristiwa masa lalu itu mengalungiku. Jadi bagaikan kalung yang membuat terikat leher, membuat terbelenggu lehernya. Peristiwa masa lalu diumpamakan seperti belenggu yang mengikat leher, mengalungi lehernya. Ma tukhsha, apa yang ditakutkan, awakibuhu, akibat buruknya. Takut nanti di akhirat bagaimana. Orang yang suka datang ke orang kaya hanya ingin kekayaannya, ini bahaya imannya, bahaya agamanya, separuh agamanya. Ka'annani, seolah-olah aku ini bihima, dengan sebab keduanya, syair dan al-khidam itu, bikin puisi untuk orang-orang punya jah, pengaruh, jabatan duniawi, ya. Bagaikan apa? Hadiyun. Hadiyun ini binatang sembelihan yang ditandai dengan kalung, ya. Jadi kalung, kalau ada sapi kurban itu ditandai kalung. Hadiyun minan na'ami, dari ternak, binatang ternak seperti unta. Nah, beliau mengumpamakan dirinya bagaikan binatang ternak kurban yang sudah diberi tanda kalung untuk disembelih. Ini bukan pujian tapi merasa bersalah, ya. Apa yang mengalungi beliau, yang membawani beliau? Kalung hidup masa lalu berupa peristiwa, suka memuji, suka bikin puisi untuk orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Tujuannya melayani mereka, menyenangkan mereka dengan imbalan dunia, harta. Ata'tu ghayyas siba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami. Ata'tu, aku mematuhi ghayyas siba. Ghayyas siba di sini disebutkan masa lalu, di masa muda, masa hitam, kelam waktu muda. Ya, bujuk rayu masa muda, namanya orang muda, punya ambisi, punya ego, punya nafsu dan hal yang menggiurkan. Fil halataini, dalam dua kondisi tadi di atas, menulis puisi dan melayani seleranya orang-orang kaya itu. Jadi ini pesan, ya, besar bagi para seniman, para penyair, penulis puisi, penulis lagu, ya. Jangan hanya menulis lagu hanya untuk mengikuti selera, ya. Ternyata isinya menyesatkan, isinya isi lagu yang kemudian mempromosikan kemaksiatan, ya. Ini kalau enggak hati-hati, santri juga menjadi korban tiktokan. Setelah didengarkan lagu tiktoknya, ternyata di situ menggambarkan hubungan yang terlarang. Ada perselingkuhan, ada sesama jenis, dibikin lagu dan enggak terasa.
Apalagi penyakit drakor ya, drama Korea, apa K-pop ini, goyangannya, tariannya, yang laki-laki malah kemudian seperti kewanita-wanitaan. Ini penyakit yang harus diobati. Mudah-mudahan kita terhindar, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita dijauhkan dari segala hal yang ghayyas siba, masa lalu kelam dari masa muda. Wa ma hasaltu, dan tidaklah memperoleh aku illa alal athami wan nadami, kecuali beban dosa dan penyesalan. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-dina bid-dunya wa lam tasumi, maka alangkah ruginya nafsin, jiwa, alangkah ruginya diriku, jiwaku, fi tijaratiha, dalam perdagangannya. Ini kan dagangan, nulis puisi, nulis lagu, nulis qasidah, dijual, dibeli oleh mereka dengan tujuan duniawi. Mereka dapat pujian, ya, saking kuatnya pengaruh pujian, ya, ada orang jelek tidak laku-laku, bapaknya susah, datanglah kepada seorang penyair, tolong bikinkan promosi lewat seiran. Ini anak saya perempuan sudah sekian lama tak paju laki, kebayaki seiran si bagus. Ini namanya iklan menyesatkan ya. Iklannya pakai seiran, sudah dibikinkanlah seindah mungkin, sehingga orang yang menghafalkan seirin itu penasaran, siapa cewek ini. Begitu didatangi yang semula puisinya aduhai, ternyata ada, nggak cocok ya. Itu kebohongan para penyair. Maka pantas kalau kemudian para penyair itu yang suka mengubah kebenaran menjadi kedustaan, ikut rombongannya siapa? Imrul Qais, benderanya nanti ke neraka. Ya, kalau jadi penyair seniman, jadilah seperti santri-santrinya Sunan Ampel ya. Membawa agama, kalau perlu Ihya Ulumuddin dijadikan sastra. Ya. Lam tashtari din, jiwa nafsu itu tidaklah menjual agama bid dunya, dengan dunia, walam tasumi, dan tidaklah menyodorkan, menawarkan, mengambil dunia dengan agama. Ini penyesalan ya, nafsu yang sudah menjual agama untuk beli dunia, atau menyodorkan agama untuk ditukar dengan dunia. Wa may yabi ajilan minhu bi'ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami, dan siapa yang menjual ajilan, sesuatu yang abadi, yang bersifat akhirat, bi'ajilih minhu, darinya, bi'ajilih dengan yang bersifat sementara duniawi ya, menjual akhirat dengan dunia, yabin lahu, jelaslah baginya al-ghabnu, tipuan, dia tertipu. Sesuatu yang mudah rusak dijual dengan sesuatu yang abadi. Nah itu untung, tapi ini enggak, sesuatu yang abadi dijual dengan sesuatu yang fana, yang rusak. Punya emas dijual dengan kerupuk, setelah dimakan habis, sudah kenyang. Fi bai'in, dalam akad baik, jual beli, wa fi salami, dan akad salam, titipan. Ini isyarah ya, ada orang menjual dunianya
menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan dunia, secara langsung transaksi baik jual beli. Tapi ada yang titipan, ya mungkin malu-malu, ya matorok, kan. Diam-diam transaksinya. Jadi isyarah sebenarnya. Cerdasnya Imam Al-Busiri. Sama tetap, walaupun itu titipan, kalau dia menjual agamanya, menjual perjuangannya untuk dunia, untuk dijual dengan, ditukar dengan dunia, walaupun itu diam-diam titipan, diwakilkan, ya, tetap sama, ya. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarimi. In ati dzamban, datang, dzamban mendatangi dosa. Jika mendatangi dosa, fama ahdi, maka apalah janjiku, bimuntaqidin, yang merusak janji. Muntaqid itu ingkar, merusak janji. Jadi orang yang melakukan dosa itu merusak janjinya minan nabi, kepada nabi. Wala habli bimunsarimin, dan tidaklah taliku bimunsarimin, terputus. Jadi hati-hati orang yang mengingkari perjanjiannya dengan nabi untuk setia menjalankan agama. Bagaimana cara mereka mengingkarinya? Dengan dosa. Jadi berbuat dosa itu sama halnya dengan ingkar janji kepada Nabi. Katanya, raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kok mengingkari, tidak begitu patuh pada Nabi. Maka siapapun yang terjangkit penyakit muntaqid ahd, ingkar janji, dengan kemunafikannya, dengan kefasikannya, dia sudah berkurang kesetiaannya kepada Nabi, ya, ngurangi estokannya Nabi. Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Meskipun Imam Al-Busiri itu merasa banyak dosa, merasa tidak menepati janjinya kepada Nabi, merasa tali hubungannya dengan Nabi tidak utuh, tidak sekuat yang semestinya, tapi ada harapan beliau. Maka sesungguhnya aku memiliki zimmatan, jaminan keamanan, minhu, dari Nabi. Masih ada harapan beliau itu. Saya punya jaminan keamanan dari Nabi. Ada tanggungan jaminan dari Nabi. Apa? Bitasmiyati Muhammadan, dengan penamaanku dengan nama Muhammad. Namanya kan siapa? Muhammad Al-Busiri. Ya paling tidak saya namanya bernama Muhammad. Karena orang yang namanya Muhammad nanti pada hari kiamat ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Wa huwa, dan adapun Nabi Muhammad itu awfal khalqi, paling tepat janjinya makhluk, bidzimami, terhadap jaminan itu, janji-janji jaminan itu. Saya nanti akan menagih kepada Nabi Muhammad. Gusti kanjeng Nabi dan kula raja tusa keng nyaman aku lah Muhammad. Cai pun Nabi nyaman Muhammad oleh jaminan dari ajunan. Kula nakia semakin etakia ajunan benten kula. Ini tawassulnya ini. Tawassul dengan nama Muhammad. Jadi hati-hati, walaupun ada orang saat ini masih berbuat durhaka. Kok namanya Muhammad? Namanya Muhammad tapi pelaku maksiat. Mudah-mudahan masih ada harapan dapat syafaat Nabi Muhammad. Doakan begitu. Ya, memang sayang ya, sayang. Man. Yang mana kus-kus banjong, pas tepak kata tukang tepo kan gitu. Saking tawaduknya bangsa Turki dari kalangan dinasti Turki Utsmani, ada akhlak mereka. Kalau namanya Muhammad tidak dipanggil Muhammad, su'ul adab oleh Nabi.
dipanggil Muhammad. Jadi membedakan bahwa ini bukan Muhammad seperti Nabi Muhammad, tapi sesuatu yang masih jauh dari Nabi Muhammad, maka dipanggil Muhammad. Orang-orang Turki kalau namanya Muhammad panggilnya Muhammad. Illam yakun fi ma'adi akhidam biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Jika tidak ada Nabi itu fi ma'adi, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, akhidan biyadi, memegang tanganku, fadlan sebagai karunia, gimana Nabi dekit dengan akhirat, kanjeng Nabi tak ngastani tanang aku dah. Wa illa fakul ya zallatal qadami. Jika tidak demikian, maka katakanlah ya zallatal qadami, wahai yang tergelincir kakinya, wahai yang buruk tempat kembalinya, ya. Orang yang tergelincir kakinya ini nanti di sirat jatuh ke neraka. Maksudnya bagaimana? Engkau mun pas tak yastani kanjeng Nabi tang tanang baki talek jir ke neraka engkau. Ini ungkapan mencari perhatiannya Nabi. Kan Nabi tidak ingin umatnya tergelincir ke neraka. Sampai kemudian sahabat bertanya, di manakah engkau ya Rasulullah? Aku cari nanti di akhirat. Aku ingin bersama engkau ya Rasulullah. Cari aku di mahsyar. Kalau tidak berjumpa engkau di mahsyar, di mana ya Rasulullah? Cari aku di telaga, di mizan. Kalau tidak juga jumpa engkau di mizan, di mana? Di telaga. Kalau juga tidak berjumpa engkau di telaga, di mana? Dekat sirat nanti. Nabi di sebelah kanannya sirat akan mendoakan umat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umat ini. Maka Imam Al-Busiri ini mencari perhatian Nabi, maturana mamelas. Kok pas tak yasta ni kanjeng Nabi, tang tanang tak tekuk kanjeng Nabi. Was eko cak engko deki. Talek jir kekal ke neraka. Pasang hara. Nah, Nabi kan tak ridha umatnya jatuh. Ini cara perhatiannya Imam Al-Busiri, ya. Jadi kita penuh dosa, kita penuh kealpaan, tapi masih ingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Begitu. Hasyahu ayyahrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami. Hasyahu, ini ungkapan untuk menolak, ya. Tidak seperti itu. Bersih Nabi, suci Nabi, ayyahrimar raji, menghalangi orang yang berharap makarimahu, kedermawanannya. Nabi tidak mungkin menolak orang yang minta kedermawanannya. Kanjeng Nabi kan tak kira nolak orang nyuon beles. Pada orang yang minta belas kanjeng Nabi pas tolak, tak mungkin. Kanjeng Nabi lampak. Au yarji'al jaru, atau pulang orang yang minta jaminan keselamatan minhu dari Nabi ghairu muhtarami, tak terhormat. Tak mungkin. Mun pada orang yang minta pertolongan kanjeng Nabi pas molek tak ngiba apa. Artinya tidak dapat yang diharapkan, sia-sia. Tak mungkin. Nabi itu dermawan. Ya, ini cari-cari perhatian Nabi, ya. Gusti kanjeng Nabi ajunan kan lampa kula raja tusa mun pasten kula tak ya pengen ajunan tak tekuk tanang ten kula sareng ajunan talek je dengan kula ke neraka. Kan tak mungkin ajunan pas atina ten kula capur ke neraka. Gitu. Ngalem, ya. Manja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, ya. Sahabat yang manja kepada Nabi ada sahabat yang bermanja-manja kepada Nabi Muhammad, dan manjanya unik nih. Ketika Nabi sedang minta kesempatan untuk menebus, mungkin ada tanggung jawab hal hubungan hukukul adami setelah perang, ya. Nabi mengumumkan, siapa di waktu perang tadi yang ada di antara kalian kena pukul oleh tongkat komandoku atau pecutku atau oleh kudaku, kena sepak mungkin,
Karena kan tidak sengaja, perang itu situasi kalut, kadang teman kena pukul kan gitu. Nah, Nabi minta agar dibalas, daripada nanti dibalas di akhirat, balas sekarang. Ya tidak berani sahabat, diam semua. Karena ketulusan dan kesetiaannya sahabat, andaikan memang terkena pukulan Nabi, mengikhlaskan. Tapi ada satu orang tampil, saya Rasulullah. Sayyidina Umar. Ya. Apa-apaan ini, saya penggal lehernya. Duduk Sayyidina Umar, duduk. Iya, kenapa? Waktu engkau ya Rasulullah meluruskan saf, engkau pakai tongkat kecil atau semacam cemeti, luruskan. Perutku agak ke depan, tidak lurus, kena ya. Jadi aku minta balasan sekarang. Oh ya, sudah siap Rasulullah, silahkan ambilkan mana tadi tongkat yang aku gunakan atau ini. Tambah sahabat yang sudah ghairahnya ingin membeli Nabi, tapi karena sudah Nabi yang kerso kasokan kanjeng Nabi kangkui balas, ayo balas engkau, kok tak tahu balas dengan akhirat satiangnya. Sahabat mana ini, saya ingin tak hilang kanjeng Nabi, ada langsung masih lagi melanjutkan. Bekto kadisa ten gula alabungan kanjeng Nabi, dibuka pakainya Nabi. Sahabat tambah ada yang nangis berderai, tidak tega. Ini kok tega ini? Sudah tegang suasananya, seolah-olah akan memukul. Lari mendekat, dibuang, langsung dipeluk Nabi dalam keadaan tidak berpakaian, alabungan, gendada. Dicium jasad Nabi yang mulia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Saya ingin tubuh saya, kulit saya yang penuh dosa ini, diri saya yang penuh dosa ini nempel dengan jasadnya Junan yang mulia. Nangis semua. Kemudian Nabi tersenyum. Kalau ingin orang yang tahu selamat di surga, ini orang yang ingin selamat dari api neraka, ini contohnya. Kenapa? Karena siapapun yang pernah bersentuhan dengan jasad Nabi, ada jaminan terbebas dari api neraka. Syaratnya iman. Wa mundu alzamtu afkari madai'ahu wajadtuhu li khalasi khairamul tazimi. Dan sejak aku melazimkan pikiranku, menetapkan pikiranku madai'ahu, memujinya, konsentrasi memuji Nabi, wajadtuhu, aku jumpai Nabi itu li khalasi, bagi keselamatanku, khairu multazimi, sebaik-baik orang yang menanggung, menjamin. Ini bocoran rahasianya Imam Al-Busiri. Setelah beliau sering mengingat Nabi, memuji Nabi, selalu ada pertolongan, teka hajat, barakah Nabi Muhammad. Ini ya. وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَاءَ يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْحَكَمِ. Dan tidaklah terlewati al-ghina, kekayaan, minhu, darinya, tidaklah akan lewat kosong kekayaan dari Nabi. Yadan taribat, tangan taribat yang dermawan, atau tangan yang sangat butuh ya. Taribat ini ada dua makna ya. Tangan yang berdebu, ini perumpamaan orang Arab. Tangan yang berdebu itu ada maksudnya berarti orang itu adalah fakir, karena orang fakir biasanya tangannya sudah lusuh berdebu. Ada yang menandakan ini tangannya orang dermawan, karena orang dermawan itu masak-masak ya di dapur, sampai kemudian berdebu oleh sebab kayu bakar, arang, kotor. Ada dua makna. Di sini menunjukkan bahwa tangannya orang yang sangat butuh meminta Nabi itu tidak akan sia-sia, karena Nabi dermawan pasti akan memberikannya.
Innal haya, sesungguhnya hujan, yumbitul azhar, menumbuhkan bebungaan, fil akami, di puncak yang tinggi. Hujan yang dianggap seperti kedermawanan itu akan menyirami tempat yang paling dekat dijatuhi. Apa? Puncak pegunungan, ketinggian. Maka kalau ingin cepat terkabul ya harus tinggi, harapannya tinggi seperti puncak pegunungan, cepat ya. Tapi kalau kemudian doa dengan rasa malas, ingat yang tak butuh, ya mungkin agak lambat ya. Tapi kalau seperti orang butuh, isfa' lana ya Rasulullah, butuh kepada Nabi. Nah, bagaimana dengan hatinya orang yang lupa? Ya. Dengan diikuti dengan tanda-tanda kelupaan, sholawat tapi ada perilaku yang lupa. Nah, ini hati-hati. Para santri yang bersolawat, munsyid yang bersolawat, para penabuh ya. Apakah nasyidnya sudah diisi dengan kerinduan kepada Nabi? Baca burdah, apakah kemudian burdahnya diisi kerinduan kepada Nabi? Secara ruhaninya, yang menabuh hadrah, apakah ada makna bahwa di hadrah hadir ruhaninya, atau hanya ingin cari perhatian? Wah, ini penabuh yang hebat, sehingga teralihkan dari Nabi. Termasuk yang sangat mengganggu pikiran saya secara pribadi ya, sholawat dijadikan selingan. Maulaya salli wa sallim daim. Setelah itu ganti, adik yang berbaju kuning. Nah, ini kok sudah ganti ini, urusan senang-senangan dengan orang yang dicintai, perempuan yang diincar. Setelah itu sholawatan lagi. Gimana pindahan perasaannya itu dari guyonan dengan orang yang disenangi, belum halal, masih pacaran, masih tunangan, tiba-tiba sholawatan. Gimana? Mestinya sholawatan konsentrasi pada Nabi. Pantaskah kemudian sedang matur-matur pada Nabi, kemudian mengalihkan perhatiannya? Pantaskah di sini ada Nabi lalu menoleh kepada seorang cewek atau wanita yang menarik perhatiannya? Ini ada Nabi. Nah, ketika sholawat, hadirkan perasaan sedang berhadapan dengan Nabi, sedang memuji Nabi. Maka jangan sampai tertoleh, teralihkan dengan sesuatu. Maka kiaskanlah dengan sesuatu yang lainnya. Sholawatan diisi hal-hal yang lain yang tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini parah, ya, ini parah. Harus diperbaiki agar kita tidak su'ul adab pada Nabi Muhammad SAW. Walam urid zahratad dunya allati qatafat yada Zuhairin bima athna ala harimi. Dan aku tidak mau, tidak ingin bunga dunia yang dipetik tangan Zuhair dari memuji seorang bangsawan Harim. Harim ini namanya Harim bin Sinan, salah seorang raja Arab di zaman jahiliyah. Zuhair ini penyair jahiliyah, Zuhair bin Abi Sulma. Orientasinya dapat balasan uang, memuji Harim. Pujiannya ya berlebihan. Dia tidak punya akhlak yang baik, dibikinlah seolah-olah seorang yang baik. Nah, orang yang tidak jujur dalam berkesenian, seniman yang tidak jujur, ini merendahkan dirinya, menghinakan dirinya ya. Kalau jadi seniman, jadi pencipta lagu, penyair, pembuat puisi, berangkatlah dari kejujuran dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam ya. Maka jadilah seperti Hasan bin Sabit, jadilah seperti Imam Asy-Syafi'i dengan syairnya ya. Jadilah seperti para syuara yang terdekat di zaman Sunan Ampel ya. Yasadipura ini termasuk seorang penyair setelah masa kesunanan, mengajarkan nilai-nilai Islam dalam bentuk sastra yang indah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.